Selamat sore Permisa, saya Nika Detirnewi, pembawa berita sore hari ini. Hari ini kami akan melihat lebih dekat Monumen Bajrasandi di Renon dan Pasar. Monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Bali. Untuk informasi selengkapnya, langsung saja kita menuju laporan dari rekan kami di lokasi. Silahkan Indri. Selamat sore pemirsa, saya Indri melaporkan langsung dari Monumen Bajrasandi yang berada di lapangan Renon. Monumen ini merupakan monumen perjuangan rakyat Bali untuk menghormati jasa pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan. Baik pemirsa, jadi saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang berada di dekat Bajrasandi. Baik, dengan Kak siapa? Kak Sri. Oke Kak Sri, menurut Kakak apa sih bagian pertama dari Bajrasandi ini yang menarik perhatian Kak Sri? Yang pertama kali menarik perhatian saya sih bangunannya ya Kak ya, soalnya kelihatan megah banget kalau dilihat dari dekat itu ada detail-detail unik dari bangunannya. Oke, menarik ya. Terus menurut Kak Sri bagian mana sih dari Bajrasandi ini yang paling estetik? Menurut aku sih bagian dalamnya ya Kak ya, soalnya kalau misalnya di dalam gerbangnya itu kan ada taman gitu ya Kak. Nah di sana tuh bagus banget tempat untuk spot fotonya. Oke, terima kasih untuk Kak Sri sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Terima kasih Kak Sri. Ya, Monumen Bajrasandi adalah simbol perjuangan rakyat Bali yang terletak di Kelurahan Panjer, Kota Denpasar. Pembangunan monumen ini dimulai pada tahun 1987 sampai 2001 dan pada akhirnya dibuka untuk umum pada tahun 2004. Monumen ini dirancang oleh arsitek Insinyur Ide Bagus Gede Yatnya. Nama Bajrasandi diambil dari kata Bajra yang berarti genta atau lonceng suci. Bentuk bangunannya yang merupai genta raksasa merefleksikan alat ritual yang digunakan oleh para pendeta Hindu saat mengucapkan mantra. Hal ini melambangkan kesucian, semangat perjuangan yang didasari nilai-nilai spiritual, dan juga harapan akan kedamaian. Kami datang sekitar pukul 4 sore, yang dimana suasana di Monumen Bajrasandi ini terlihat sangat sejuk dan rindang dan sepi pengunjung. Di sini terdapat patung Jembawan. Ia adalah seorang raja beruang yang dipercaya hidup dari zaman Kertayuga sampai Dwaparayuga. Dan di sebelahnya terdapat juga patung Trijata. Trijata adalah tokoh dalam epos Hindu Ramayana yang merupakan raksasi yang ditugaskan oleh Rahwana untuk menemani dan menjaga Dewi Sita yang diculik. Setelah masuk ke dalam Monumen Bajrasandi, pemirsa dapat melihat diorama-diorama menarik yang menggambarkan perjuangan rakyat Bali dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Nah, pemirsa, untuk dapat melihat diorama-diorama yang dipajangkan di monumen ini, kita dapat naik ke lantai tengah atau juga disebut Madiani Utama Mandala. Nah, di lantai 2 atau Madianing Utama Mandala, ini terdapat 33 diorama yang menampilkan perjuangan rakyat Bali dari zaman prasejarah hingga zaman kemerdekaan. Keris-keris ini merupakan bagian dari koleksi museum yang ada di lantai 2 dan dipercaya sudah berusia ratusan tahun. Terdapat 3 jenis keris, yaitu keris lurus, keris lekuk 3, dan keris lekuk 9. Keris-keris ini melambangkan hasil peradaban manusia di Bali dan memiliki makna yang mendalam sebagai peninggalan bersejarah. Tangga spiral ini disebut juga tangga tapak darah.
terletak di tengah bangunan dan mengarah ke puncak Menara Pandang yang memberikan kita pemandangan 360 derajat kota Denpasar. Baik pemirsa, jadi di sini saya telah menaiki ke lantai atas. Di sini kita bisa melihat pemandangan kota Denpasar dan juga di sana terlihat patung GWK. Baik pemirsa, itu dia siaran dari kami di Monumen Bajrasandi. Saya Indri, izin pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya. Demikian berita sore ini tentang Monumen Bajrasandi. Saya Tira, sampai jumpa di berita berikutnya.